Mulai ya. Ya, oke. Baik, di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan dari kelompok kami, yaitu proyek akhir dari mata kuliah MPSI, dan berikutnya kami akan memperkenalkan diri. Untuk saya yang pertama yaitu Wilfriedus Sanchez Narong dengan NIM 11125. Dan Saya Yohana Ekasia Rosterio dengan NIM 18103066. di sini kami akan mulai mempresentasikan hasil proyek dari kelompok kami, yaitu tentang persediaan barang. Untuk yang pertama yaitu ruang lingkup proyek. Ruang lingkup proyek ini mencakup fungsi-fungsi penting yang harus dimiliki oleh sistem informasi manajemen persediaan di CV Anugerah Internasional. Fokus utama yaitu mengoptimalkan proses pengelolaan persediaan barang. Dan berikutnya itu kebutuhan fungsional. Yang pertama yaitu pencatatan inventaris, stok, yang ketiga pengaturan pembelian, yang keempat pengiriman dan penerimaan barang, yang kelima pelacakan kebutuhan perusahaan, yang keenam pelaporan dan analisis. Dan berikutnya itu summary of project deliverables. Dan untuk yang pertama yaitu laporan analisis kebutuhan, dokumentasi desain sistem, modul pencatatan persediaan, modul pemantauan stok, modul pengelolaan pemesanan, modul pengiriman dan penerimaan barang, modul pelacakan kebutuhan perusahaan, modul pelaporan dan analisis, modul keamanan data, modul skalabilitas, antarmuka pengguna dan intuitif. Dan untuk materi yang berikutnya yaitu project sukses kriteria. Yang pertama yaitu akurasi persediaan, yang kedua efisiensi operasional, yang ketiga pengurangan biaya persediaan, yang keempat peningkatan ketersediaan barang, yang kelima peningkatan keputusan strategis, yang keenam keamanan data, yang ketujuh keandalan dan ketersediaan, yang kedelapan tingkat penerimaan pengguna, yang kesembilan dukungan teknis, yang ke-10 pelatihan pengguna, yang ke-11 skalabilitas, dan yang terakhir kepuasan pengguna. Untuk desain dasar, ini adalah tampilan dari desain dasar dari proyek yang kami buat. Untuk info lebih lengkapnya, penjelasan dari desain ini ada di laporan proyek. Dan ini desain untuk work breakdown struktur. Dan ini untuk desain work breakdown struktur integration, yaitu untuk desainnya itu ada pada laporan. Dan materi yang berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, work breakdown struktur dictionary ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu modul data. Jadi di dalam modul data itu, yang pertama ada analisis kebutuhan data. Jadi dalam analisis kebutuhan data itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, identifikasi data yang diperlukan. Dan yang kedua, pengumpulan data dari sumber yang ada. Terus untuk perancangan database-nya itu, kita mendesain struktur tabel untuk data produk, user, dan penjualan. Untuk pengembangan program data barang itu, yang pertama kita membuat program untuk mengolah data produk, membuat program untuk mengolah data stok barang dan harga barang. Jadi untuk pengembangan program data user itu yang kita membuat program untuk mengolah data user dan akses level pengguna.
Jadi yang kelima, untuk mengembangkan program data penjualan itu, kita membuat laporan program untuk mencatat data penjualan dan membuat program untuk menghasilkan laporan penjualan. Yang ada pada modul pemesanan itu, yang pertama, analisis kebutuhan pemesanan. Jadi dalam analisis kebutuhan pemesanan itu ada identifikasi kebutuhan sistem pencatatan pemesanan dan analisis proses penggabungan dan pemisahan orderan. Di dalam modul pemesanan juga ada perancangan program pencatatan pemesanan. Jadi di dalam perancangan program pencatatan pemesanan itu ada desain program untuk mencatat pemesanan, ada desain program untuk menggabungkan dan memisahkan orderan. Yang berikutnya, pengembangan program pencatatan pemesanan itu membuat program untuk mencatat pemesanan dari transaksi, membuat program untuk menggabungkan dan memisahkan orderan. Yang berikutnya, modul pembayaran. Jadi dalam modul pembayaran itu ada analisis kebutuhan pembayaran. Di dalam analisis kebutuhan pembayaran itu ada identifikasi kebutuhan sistem pembayaran. Modul pembayaran kedua itu perancangan program pembayaran. Jadi di dalam perancangan program pembayaran itu kita mendesain program untuk memproses pembayaran. Dan yang ketiga, pengembangan program pembayaran. Jadi di dalam pengembangan program pembayaran itu kita membuat program untuk memproses pembayaran dari pelanggan. Yang terakhir itu metode pelaksanaan. Jadi dalam metode pelaksanaan itu kita membuat tahap analisis dan perencanaan, tahap desain sistem, tahap pengembangan, tahap implementasi dan pelatihan, dan tahap pemeliharaan dan dukungan. Jadi untuk rencana anggaran biaya, untuk kategori biaya langsung personil, untuk biaya analisis sistem kita menggunakan biaya sebesar 16 juta. Untuk gaji per bulannya 8 juta dan jumlah tenaga kerjanya 2 orang. Untuk biaya programmer, jadi biayanya 63 juta, untuk gaji per bulannya 7 juta dan jumlah tenaga kerjanya 3 orang. Untuk tenaga database administration, gaji per bulannya 6 juta dan jumlah tenaga kerjanya 1 orang. Kategori biaya langsung non-personil. Untuk biaya perangkat kerasnya 50 juta. Jumlah perangkat kerasnya 5 buah dan harga per perangkat kerasnya 10 juta. Untuk perangkat lunaknya biayanya 15 juta. Jumlah perangkat lunaknya 3 lisensi. Harga per perangkat lunaknya 5 juta. Untuk pelatihan dan sertifikasi biayanya 18 juta. Untuk karyawan yang akan dilatih 6 orang, biaya pelatihan per karyawannya 3 juta. Untuk bahan dan perlengkapan kantor biayanya 5 juta. Total biaya langsungnya 182 juta. Untuk biaya personilnya 94 juta dan biaya langsung non personilnya 88 juta. Yang berikutnya biaya tidak langsung 25 juta, total biayanya 207 juta. Total biaya langsung 182 juta dan biaya tidak langsungnya 25 juta. Baik, terima kasih atas presentasinya. Berikut jadi sekian dulu presentasi dari kelompok kami. Jadi mungkin jika ada kekurangan kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Udah. Udah nih. Udah matiin aja. Ngapain ketawa sih, paman nggak ada yang aku pelajari lagi aja. Coba sih. Aku baca aja. Udah mati. Mati dah. Aku mau kirim. Matiin ya, makasih. Oke. Oke, dadah, thank you ya. Yuk.